langit bagiku. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit.
kesukaan, menjadi kegembiraan buat kita sekalian. Dia adalah sahabat sejati kita. Kalau bukan, tapi kalau yang bukan tidak pernah lalai dalam menemani setiap kita. Kita naikkan sebuah pujian. Seundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Pujian ini mungkin masih baru, tapi mari kita akan sama-sama menaikkannya di hadapan Tuhan. Haleluya. Menjadi sutra
Kami dapat mengalami lawatan-Mu sepanjang tahun. Kami dapat menyaksikan kembali kemurahan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Sepanjang tahun menyertai hidup kami. Sampai pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Itu karena anugerah yang daripada-Mu, Tuhan. Kami membawa korban syukur kami. Kami memuji Engkau pagi hari ini. Kami menyatakan bahwa tiada pernah berkesudahan kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Selalu baru
Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mulai persekutuan ini. Semua yang percaya katakan amin, amin. Sekali lagi, selamat tahun baru bagi kita sekalian. Kita bersyukur pagi hari ini. Biarlah kita tidak ada yang diam untuk tidak berkata Tuhan itu baik. Amin. Kita naikkan pujian. Jangan terukur besar kasih setiamu Tuhan. Siapa mengalami kasih Tuhan? Yes, silakan duduk. Saya beri kesempatan satu orang saja yang mau menyatakan kasih Tuhan dengan singkat, padat, tapi jelas. Selamat pagi, saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus. Saya bersyukur kalau Tuhan itu sangat baik dan tidak berubah dahulu sampai selama-lamanya. Pada tahun kemarin saya masuk ke rumah sakit itu banyak ya, di Oklahoma, di Bandung 3 hari dengan istri saya, dan di Pemanukan ada 5 hari jumlahnya total.
Tetapi kalau Tuhan masih perpanjangkan umur, saya percaya pasti ada maksud Tuhan. Kalau kita masih diberikan nafas, diberikan kehidupan. Saya di Pemanukan sedang menyeberang ke Jogja. Saya bawa sepeda. Saya tidak melihat ada motor itu kencang sekali dari samping itu, dia mau menyalip gitu. Jadi saya menyeberang, saya pikir udah nggak ada kendaraan itu. Begitu saya sedang menyeberang miring itu, motor itu kencang sekali menabrak saya dan sangat keras sekali. Saya terpental kira-kira 4 meter itu, sepeda saya di mana, dan itu juga motor juga jatuh. Dan sejenak itu saya nggak ingat gitu, tapi nggak pingsan gitu. Dan saya rasa wah sakit sekali ini, pulang musik ini kena stang ini kencang sekali. Dan kemudian wah Tuhan, walaupun saya tertabrak keras sekali, tapi saya ini masih sehat ya. Yang pincang-pincang duduk di dekat situ duduk, dan saya lihat juga itu yang nabrak saya juga seorang perempuan muda, dia juga ada di dekat situ. Dan kemudian setelah saya istirahat sebentar, orang banyak saya dituntun oleh satpam dari Jogja, dan kemudian saya deketin yang nabrak saya itu, dan udah nggak apa-apa deh, saya nggak apa-apa gitu. Jadi terus orang-orang banyak pada pergi, dan kemudian berapa lama saya kok rasa-rasa itu jantung saya itu bermasalah, mungkin karena dari kecil itu ayah saya juga merokok itu, jadi asapnya itu, dan pas ketabrak juga jadi mungkin jadi tapi saya bersyukurlah masih saya dirawat BPJS di rumah sakit PMC diantar oleh Adrianus dan Paulina, dan saya bersyukur ada BPJS itu loh. Dulu nggak kasih tahu, ayo semua pada ikut BPJS. Jadi kalau sakit ini, itu jadi saya coba kalau seandainya bayar tuh, wah bangkrut saya nggak ada uang buat bayar tuh. Saya pernah dirawat itu 1 hari aja di rumah sakit di Bandung, di Santoso itu 5 juta saudara. Wah ini kita berdua 3 hari gratis. Di Bandung kan saya ada mutaber atau apa gratis, dan obatnya bagus, obatnya sangat bagus sekali. Dan ya saya kalau Tuhan kasih perpanjang umur ini, betul-betul sebenarnya ini adalah suatu kemurahan daripada Tuhan. Sebab saya pikir, wah barangkali saya tahun ini kemarin tuh, wah saya dipanggil Tuhan, tapi Tuhan masih kasih sehat. Jadi oh iya, saya harus rawat istri saya, karena istri saya juga nggak perlu saya gitu. Jadi saya harus sehat. Pertama saya itu habis sakit itu makan itu nggak nafsu gitu. Sesendok 2 sendok itu seperti mau muntah gitu. Jadi saya pikir makan apa yang kira-kira enak itu. Saya makan batagor, hampir tiap hari makannya batagor. Tapi nggak makan nasi itu badannya itu lemes gitu. Dan tapi puji Tuhan sekarang ini saya sudah doyan makan. Dan kemarin itu saya berat badan turun dari 80 kilo, saya sering makan jeruk tiap hari 70 kilo, turun 10 kilo. Kemudian sakit ini turun 10 kilo, berat mutaber turun lagi, wah 57. Saya pikir seperti tengkorak hidup nih. Jadi saya kalau kesaksiannya sekarang ini udah rada-rada cukup lah, 60 kilo saya pikir cukup lah. Terima kasih. Mulai pakai ini mau kesaksian lagi kok. Ya, mau turun badan jangan sakit dulu, saya nggak mau ya.
Ya, saya hanya ingin mengucapkan bersyukur pada Tuhan tahun 2020 sudah dilalui, khususnya di dalam usaha bisnis ya. Banyak orang mengalami efek daripada pandemi COVID-19, di mana dunia usaha, pekerjaan, khususnya orang yang bekerja banyak yang PHK, orang yang usaha banyak yang ya berkurang, bahkan ada yang bangkrut. Tapi di dalam usaha saya punya prinsip dalam kehidupan saya, mengucap syukur senantiasa dalam segala perkara. Ya, itu selalu saya pegang. Karena firman Tuhan berkata, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang dikasihinya. Jadi Bapak Ibu Sekasih, tahun 2021 yang baru kita lalui 3 hari ini, biarlah kita jalani dengan penuh optimis, percaya dengan ucapan syukur. Tahun kemarin mulai berlalu dengan suka duka, kesusahan dan penderitaan sakit penyakit. Tahun 2021 kita sama-sama dengan harapan dan sukacita di dalam Tuhan, dan kita yakin Tuhan akan memberikan yang lebih baik buat kita. Itu yang menjadi kekuatan buat kita semua, kekuatan buat saya, buat keluarga saya. Tuhan pelihara dalam usaha pekerjaan saya tahun yang lalu, dan Tuhan selalu mencukupi kebutuhan saya, keluarga saya senantiasa ada dalam lindungan Tuhan. Tuhan berkati. Ya, saya percaya bukan Bapak Akai dan Bapak Petrus saja yang mengalami kasih Tuhan, kita semua, dan kita percaya tahun 2021 ini kita belum tahu apa yang akan terjadi, tapi satu perkara kita tahu, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang memegang kendali dalam hidup. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian, tak pernah ragu. Jangan pernah taruh kecurigaan, keraguan terhadap Tuhan, tapi bangkitkan iman percaya, Dia Tuhan yang luar biasa buat kita.
susah buat kita. Tapi kita percaya Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Dia yang pegang tangan kita, maka kita akan merasakan ada damai, ada ketenangan di dalam hidup ini. Haleluya. Sambut pujian ini dengan kita buka hati terima firman Allah. Tenanglah
Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau sungguh baik, sangat baik Tuhan. Kau layak ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang hidup kekal dan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami sebentar. Buka hati kami semuanya, jemaat-Mu Tuhan, untuk terima berkat firman-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu, berkati Tuhan Yesus, sehingga apa yang Tuhan hamba-Mu pesankan untuk pagi hari ini biar menjadi berkat bagi jemaat-Mu, bagi kami Tuhan Yesus, sehingga kami benar-benar hidup oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih kita telah memasuki tahun yang baru. Selamat tahun baru 2021. Tuhan akan menyertai kita seperti Tuhan telah menyertai sebelumnya. Terima kasih di mana tahun 2020 yang lalu banyak suka duka ya yang dialami. Kedua, saudara kita yang bersaksi sudah menceritakan atau menyampaikan ya perjalanan kita dalam tahun 2020 ya. Saudara Petrus mengatakan banyak masalah, banyak pergumulan yang terjadi ya, tapi Tuhan menyertai dan Tuhan menolong sehingga memasuki tahun 2021 ya. Sebagaimana kita ada saat ini, kita menyaksikan Petrus walaupun kurus ya, turun 10 kilo lagi, buat 20 kilo udah hilang ya, tapi segar ya, dan sehat puji Tuhan. Daripada gemuk-gemuk banyak penyakit, lebih baik agak kurusan tapi sehat ya, puji Tuhan ya. Selain daripada itu, kesaksian dari Pak Akai juga ya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa dampak dari COVID-19 yang sampai hari ini belum berakhir ya, itu satu fakta, realita, nyata yang tidak bisa kita pungkiri juga ya. Namun Tuhan menyertai kita. Walaupun tahun kemarin kita banyak duka cita, banyak kehilangan teman-teman, saudara-saudara kita ya. 22.000 lebih orang yang sudah meninggalkan kita itu. Tidak semua kita kenal, tapi ternyata di dalam 22.000 lebih itu banyak yang kita kenal juga. Banyak rekan-rekan kita ya, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang telah dipanggil Tuhan karena COVID-19 ya. Itu adalah kenyataan, realita yang harus kita hadapi. Apakah Tuhan tidak ada? Apakah Tuhan ikat janjinya? Tidak. Seperti ujian yang baru tadi ya, saya senang sekali. Karena apa? Kita berserah kepada Tuhan karena kita percaya akan janjinya. Janji Tuhan itu iya dan amin. Seperti yang ditulis dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-20, dikatakan bahwa janji Tuhan di dalam Yesus Kristus bukan ya dan tidak. Kalau ya dan tidak bisa ya, bisa enggak, meragukan, membimbangkan ya. Tapi janji Tuhan di dalam Yesus Kristus Putra yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya, ya dan amin. Sudah ya, amin lagi. Dua-duanya sama ya. Dua-duanya sama meyakini, membenarkan dan mengiyakan dan mengimani bahwa semua janji dari Tuhan itu adalah ya dan amin. Nah, itulah sebabnya pagi hari ini ada hari Minggu pertama ya, tahun 2021 ya, tanggal 3 Januari ya. Sudah kasih kita beribadah, berhimpun kembali bersama-sama untuk menyembah Tuhan ya, karena kita percaya kepada Tuhan, karena kita punya iman kepada Tuhan, sehingga kita mau datang mencari wajahnya, kita mau menyembah Dia ya, kita mau bersyukur kepadanya karena Dia hidup, Dia ada dan Dia hidup. Puji Tuhan ya. Setiap akhir tahun biasanya kita berkumpul juga, seberapa yang Tuhan jamah, Tuhan gerakan dan Tuhan kumpulkan di tempat ini ya, untuk menyongsong tahun yang baru ya, meninggalkan ya, melewati ya tahun yang sudah kita jalani sebelumnya dan memasuki tahun yang baru. Tapi tahun ini keadaannya berbeda ya. Tahun ini luar biasa ya, extraordinary ya, bukan yang biasa-biasa. Sehingga kita dibatasi dalam segala sesuatu dengan adanya PSBB ya, kita nggak bisa kumpul-kumpul seperti dahulu. Oleh sebab itu, menurut imbauan dari pemerintah ya, untuk dilaksanakan, kita menghimbau jemaat
mengadakan malam tahun baru di rumah masing-masing, ya. Tuhan punya maksud juga di dalam hal ini. Yaitu mungkin biasanya kita nggak ada mesbah keluarga, nggak ada suami istri kumpul dengan anak-anaknya ya, berdoa bersama-sama, itu mungkin nggak ada ya. Padahal itu sudah dianjurkan di gereja-gereja ya. Ayo di rumah masing-masing membangun mesbah keluarga, karena mesbah keluarga itu penting, saudara, mempersatukan iman kita, mempersatukan hati kita ya, untuk percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita bangun mesbah keluarga. Kalau nggak percaya, ngapain kita membangun mesbah keluarga? Intinya ada berkumpul, berhimpun, berdoa bersama-sama pada Tuhan ya. Tentu saja karena kita percaya kepada Tuhan sehingga kita melakukan itu, saudara. Dan di dalam mesbah keluarga itu sesuai dengan janji Tuhan. Tuhan berjanji dalam Matius pasal 18 ayat 20 ya. Jika 2-3 orang, cuma dituntut oleh Tuhan 2 aja, 2 cukup. 2 atau 3 orang, suami istri sudah punya anak ya. Kalau anugerahi anak oleh Tuhan 1, 3 ya. Kalau anugerahi lebih banyak lagi, ya lebih dari 3 itu ya. 2-3 orang yang disebut dalam ayat seperti itu berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi mesbah keluarga itu penting ya. Di antaranya tahun 2020 kemarin yang sudah kita lewati ya, Tuhan mengingatkan kita, Tuhan menegur kita, Tuhan mengkoreksi kita untuk melakukan hal ini, yaitu membangun mesbah keluarga. Entah saudara-saudara pagi-pagi berdoa mulai suatu hari yang baru, kesempatan yang baru yang Tuhan masih berikan, atau menutup hari ya, sepanjang hari yang sudah Tuhan saudara lewati bersama dengan Tuhan ya, yaitu pada malam hari ya, pulang dari kantor, pulang dari toko ya, dan pekerjaannya, maka kumpul bersama-sama berdoa juga kepada Tuhan. Ya, ini penting sekali untuk membangun iman saudara dan saya. Ya, untuk terus ya memperkuat, meneguhkan iman saudara dan saya. Percaya, kita nggak melihat yang Tuhan yang kita sembah ya, kepadanya kita berdoa ya, tapi kita percaya karena iman. Dia ada, dia hidup, dia mendengar doa dan menjawab doa. Nah, itulah sebabnya salah satu di antaranya ya, Tuhan mengingatkan kita. Terlebih memasuki tahun 2021, tadi sudah dikatakan oleh Paulina juga, apa yang akan terjadi tidak ada seorang pun yang tahu, saudara. Oleh sebab itu kita harus terus berdoa kepada Tuhan, harus bersandar kepada Tuhan, bergantung hanya kepada Tuhan, karena Dialah satu-satunya pertolongan bagi kita semuanya. Dialah satu-satunya penolong bagi kita. Seperti yang ditulis dalam Yohanes pasal 16 juga, Dia mengirimkan Roh Kudusnya, yaitu Roh penolong bagi kita, Parakletos. Dia yang menolong kita melalui Roh Kudusnya. Kalau saudara dan saya melewati ya tahun 2020, di mana banyak sekali juga duka dan kesedihan yang kita alami, pergumulan-pergumulan yang kita alami. Banyak orang kehilangan pekerjaan, di PHK, banyak orang kehilangan mata pencaharian karena dia PSBB atau batasan-batasan, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti yang biasa-biasa tidak bisa dilakukan. Nah, misalnya berkerumun, ya, dagang-dagang di pasar di mana dikurangi semuanya, ya, pembeli-pembelinya pun jarang datang ke tempat-tempat yang ramai seperti itu, sehingga dampaknya seperti yang dikatakan oleh Pak Ken tadi, ada efeknya, yaitu banyak orang kehilangan pencarian. Usaha-usaha, pabrik-pabrik, kantor-kantor, ya juga mem-PHK-kan pegawai-pegawai karyawan-karyawannya. Ini yang kita alami, bukan hanya kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian saja, tapi bahkan kehilangan nyawa, saudara kasih, karena terpapar oleh COVID-19 ya, dan tidak bisa bertahan karena COVID-19 ini benar-benar virus yang mematikan kasih. Dan itu yang kita alami. Namun apakah kita jadi mundur? Ya, apakah kita menjadi lemah? Ya, imannya tidak percaya lagi kepada Tuhan? Enggak. Justru Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saudara memasukkan 2021 ini. Mari kita diteguhkan iman, kita dikuatkan imannya oleh Tuhan. Kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau tahun yang kemarin, tahun 2019 ya, waktu itu masih ada doa menyongsong tahun baru, all new ya. Saya mengambil ayat dari Ibrani pasal 12, 26 sampai 28 yang intinya mengatakan bahwa kalau dahulu Tuhan berfirman di bumi segala sesuatu diguncangkan. Sekali lagi sekarang di langit Tuhan berfirman, maka segala sesuatu di langit juga akan diguncangkan. Dan apakah itu sudah terjadi sepenuhnya? Belum, saudara.
Dan kalau saudara dan saya belajar firman Tuhan, saudara dan saya tahu bahwa apa yang tertulis dalam Alkitab, nubuatan firman Tuhan, apa yang difirmankan oleh Tuhan, apa yang diucapkan, dikatakan oleh Tuhan sebelumnya, belum terjadi, akan terjadi, belum terjadi. Tuhan sudah memberitahukan, itu pasti digenapi. Jadi nanti apa yang akan datang, walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk memiliki mindset, ya, konsep yang benar, bahwa pada hari-hari yang akan datang kita mengharapkan lebih baik. Betul, sudah kasih nggak salah. Kita mengharapkan Tuhan memberkati kita, nggak salah. Dan Tuhan juga tidak pernah mengingkari janjinya. Dia pasti menyertai saudara dan saya. Itulah sebabnya tema dari Natal tahun 2020 ini, baik dari GPI sendiri, bahkan dari PGI dan kami juga menyepakati, Dialah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Itu kan akhir tahun ya, 25 Desember itu kurang 6 hari lagi sudah selesai. Nah temanya kok pada waktu Natal, jadi berlakunya kapan? Ya sekarang, informasi. Sekarang janji Tuhan itu, janji Tuhan yang dipesankan, disampaikan pada bulan Desember tanggal 25 atau Natal itu untuk saudara dan saya menatap ke depan, menjalani hari-hari yang akan datang. Nah, sekarang kita sudah menginjakkan kaki memasuki tahun 2021, itu janji Tuhan yang berlaku bagi saudara dan saya. Dialah Tuhan Allah Immanuel, Allah yang menyertai apa? Kita. Pernahkah Dia meninggalkan kita? Tidak, saudara. Tidak akan meninggalkan kita. Seperti yang ditulis dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5, terutama ayat 5b, dikatakan sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kamu, sekali-kali aku tidak akan membiarkan kamu. Itu janji Tuhan. Ya, janji Tuhan itu ya dan amin. Nah, kalau tahun yang lalu ya ada janji Tuhan seperti itu, sebetulnya tahun ini juga ada. Tuhan sudah berbicara ya, bahwa kita melewati tahun 2021 ini seperti melewati satu lorong yang gelap. Artinya banyak pencobaan dan ujian yang akan datang, tantangan-tantangan yang kita mungkin tidak tahu apa itu akan terjadi. Fenomena apa, alam kah, buat dunia politik ya, itu semua yang bisa terjadi ya. Karena jangan kita cuma melihat ya, tentang rohani ya yang akan datang ya, kita belum lihat saja. Tapi kenyataannya di depan kita, realita, fakta itu Tuhan juga mengajar kita untuk menghadapinya, untuk menatapnya. Jadi bukan menghindari, tapi kita tahu itu akan terjadi dan itu bisa terjadi. Menurut geopolitik dunia saat ini, tahun 2021 memanasnya keadaan politik di mana-mana, termasuk Indonesia. Itu apapun bisa terjadi. Tapi saudara dan saya mengutarakan ini bukan supaya saudara dan saya takut, tapi justru supaya saudara dan saya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih bersandar hanya kepada Tuhan, lebih lagi sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena dengan demikian orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Dia akan mengalami penggenapan janjinya. Nah, apa yang Tuhan pesankan itu, yaitu terngiang-ngiang terus di telinga saya, Mazmur 23. Itulah selama berbulan-bulan terakhir ini saya selalu seperti orang menghafal gitu ya, dan doa itu mengucapkan Mazmur 23 yang hanya 6 ayat itu. Ya, saya kasih Tuhan gembalaku, ya, tak akan kekurangan aku, yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena apa? Namanya. Apakah Tuhan mau dicemarkan namanya? Apakah Tuhan mau namanya diolok-olok, diejek? Oh, Tuhan yang berjanji, Tuhan bohong, bilang tidak pernah menepati janjinya. Tidak, karena namanya. Aku dibimbing di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun berjalan dalam lembah apa? Kegelapan, aku tidak takut bahaya. Jadi ada ya firman Tuhan, bahwa Tuhan memberitahukan bisa berjalan dalam lembah kegelapan, tapi aku tidak takut bahaya. Pengalaman Daud belum jadi raja, ini jadi gembala, ini masih muda remaja, dia disuruh ayahnya untuk menggembalakan beberapa ekor kambing dombanya, menghadapi ya belantara yang ganas, di mana ada serigala, ada singa, ada harimau, ada beruang. Tapi dia bercerita kepada Raja Saul, kala dia datang kepada Raja Saul dan ingin melawan Goliat. Raja Saul mengatakan, pakailah ini pakaian perangku, ya. Dia coba pakai, aduh saya nggak bisa apa-apa ini, berat sekali ini ya, baju zirah ya, yang dari apa namanya, ini besi
dari logam ini berat sekali, aku tidak biasa pakai ini. Lalu dia lepas. Hambamu ini sudah biasa mengusir beruang, harimau dan singa. Masih. Tatkala mengembalakan domba-domba, saya tidak takut itu kepada Goliat, walaupun dia raksasa, tingginya 2 meter lebih, saya 1 meter sekian. Ya, dia takut. Kenapa? Dia memiliki iman. Dia memiliki iman, yakin Tuhan pasti menyertai dia. Itulah sebabnya tatkala dia menghadapi Goliat, Goliat merasa tersinggung. Loh, kok yang diutus anak kecil bawa tongkat mau mukul itu apa anjing lagi gitu ya? Apakah aku ini anjing ya? Kamu bawa tongkat mau mukul anjing gitu ya? Tapi apa jauh Daud? Ya, engkau memakai pedang, ya, perisai, tameng dan lain sebagainya. Tapi aku datang. Siapa yang menyertai aku? Tuhan semesta alam. Apa yang terjadi? Goliat kalah terus. Dari jauh-jauh ya, pakai ini apa namanya bandring gitu masih ya. Ya pakai bandring kalau orang sana bilang ya. Pakai bandring dilemparkan itu batu yang dari ketapelnya itu masuk persis di tengah-tengah ketopong yang ada lubangnya masih. Ketopong itu juga dari logam. Kalau kenanya ketopongnya nggak mempan masih mental masih. Tapi persis masuk di lubang. Ada sedikit lubang di topi ketopong dari Goliat ini tadi. Melesat masuk ke dalam kepalanya dan dia jatuh roboh. Tinggi besar sedemikian rupa, waduh, jatuhnya itu bergedebum suaranya berarti. Dan langsung Daud maju ke depan, menarik pedang dari Goliat sendiri. Dan dia nggak bawa pedang, dia pakai pedang Goliat yang gede itu, dia penggal itu kepalanya. Musuh dari Israel itu dia kalahkan. Ya, luar biasa bukan? Nah, itulah pengalaman Daud. Sebab itulah Daud bisa menulis Mazmur 23 itu tadi. Sekalipun berjalan lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena engkau apa? Menyertai gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur apa? Aku. Gada Tuhan dan tongkat Tuhan yang menyertai, yang menghibur dia. Dia tidak akan takut apapun juga. Nah itu. Bahkan dia mengatakan, engkau menyediakan hidangan di hadapan semua apa? Lawanku. Ya, saudara-saudara kasih seperti yang disaksikan oleh Pak Akai tadi. Kalau dunia usaha, dunia bisnis tahun 2020 tidak bisa disalahkan dan memang keadaannya seperti itu. Ya, semua mengeluh begini dan begitu, waduh mundurlah, ambruklah, bangkrut dan lain sebagainya. Tetapi dia tetap diberkati. Artinya tokonya tetap ada yang beli. Ada langganan-langganan ya, yang datang membeli ini dan itu, tetap berjalan masih. Nah itu buktinya. Salah satu buktinya kita anak-anak Tuhan itu benar-benar Tuhan menyertai. Terima kasih ya. Dia menyediakan hidangan bagiku di hadapan semua lawanku. Ya, dia mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh apa? Melimpah. Artinya hidupnya itu berkelimpahan, tidak berkekurangan. Itu Daud, itu kita anak-anak Tuhan. Ya, kebajikan dan kemurahanmu selalu mengikuti apa? Mengikutiku. Kebajikan, kebaikan, kemurahan Tuhan selalu mengikutiku. Itu bukan untuk dibaca atau dinyanyikan saja pasti, tapi diimani. Kebajikan dan kemurahan selalu mengikuti aku. Apa yang dikatakan bagian terakhir? Itulah sebabnya aku tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi kuncinya di terakhir itu ya. Itulah sebabnya aku tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya tidak meninggalkan Tuhan. Artinya selalu dekat dengan Tuhan. Nah, tahun 2021 ini seperti yang dipesankan oleh Tuhan dalam Mazmur 23 ini. Tuhan berbicara seperti itu. Dan saya berdoa saya dalam doa. Kesempatan untuk persis malam tahun barunya nggak ada. Ya pagi hari ini. Pagi hari ini pesan Tuhan mau saya sampaikan. Yaitu Tuhan berjanji, saudara kasih. Walaupun apa yang terjadi nanti kita tidak akan tahu. Dan kita mengharapkan yang baik-baik saja yang datang dalam kehidupan kita. Namun jangan dipungkiri, jangan ditolak, jangan ditutup matamu bahwa apa-apa yang tidak baik, apa-apa yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan, itu akan terjadi. Tetapi ingatlah, kalau saudara saya dan saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan akan menyertai saudara dan saya. Ya, puji Tuhan. Nah itu tadi sudah saya bacakan ya, tidak usah ditayangin Mazmur 23. Sekarang tadi yang saya katakan, Tuhan berbicara, kamu akan melewati satu lorong yang gelap. Ya,
Tapi pada penghujung, kamu sampai, artinya setia sampai akhir. Setia, tekun mengikuti Tuhan, terus percaya beriman kepada Tuhan. Sampai pada penghujung lorong itu, engkau akan melihat apa? Terang. Kau melihat terang. Dan terang itu siapa masih? Terang itu Tuhan. Karena Alkitab menulis, di antaranya Yohanes pasal 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Yohanes pasal 8 ayat 12 mengatakan, akulah terang dunia. Jadi janji Tuhan itu ingat. Kalau begitu kita senantiasa mengikuti Tuhan dengan setia sampai pada akhirnya di ujung sana kita melihat siapa? Tuhan. Kita berjumpa dengan Tuhan. Kita melihat terangnya yang ajaib, terangnya yang luar biasa. Di mana tatkala Rasul Paulus masih bernama Saul mengejar-ngejar pengikut Yesus menuju ke Damsyik, ya, dari Yerusalem menuju ke Damsyik. Ya, karena pada waktu itu pengikut Kristus, orang yang percaya pada Yesus itu sudah sampai daerah Irak, Syria di sana. Oleh sebab itu di Syria karena banyak orang Kristen juga sih. Jangan sering menganggap di Syria itu sedikit orang Kristen, banyak orang Kristen. Bahkan ada 1-2 kota yang mayoritas Kristen, ya, di Syria itu tadi. Nah, dia sedang menuju ke Damsyik, ibu kota Syria yang hari ini, sih. Apa yang terjadi? Dia berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan menyatakan dirinya dalam apa sih? Terang. Sudah bisa baca Kisah Para Rasul pasal 9. Rasul Paulus yang namanya Saulus pada waktu itu menceritakan pengalamannya sendiri. Dia bersaksi bahwa dia berjumpa dengan Yesus dan menyatakan dirinya di dalam terang yang luar biasa. Sehingga dia matanya menjadi buta dan jatuh dari apa? Tunggangannya. Dan dia bertanya, karena dia mendengar suara itu, ya, dari yang terang tadi dia setelah jatuh dia mendengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan Saulus, Tuhan Yesus menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya. Karena kita adalah tubuh Kristus, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dialah kepala gereja dan kita adalah tubuhnya. Oleh sebab itu kalau mengejar-ngejar dan menganiaya anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, itu sama dengan menganiaya siapa? Yesus. Oleh sebab itu Yesus mengatakan, mengapa engkau menganiaya aku? Kaget si Saulus. Ternyata selama ini yang aku kejar-kejar itu malah Tuhan, ya. Saya sangat besar. Karena dia sudah belajar Taurat, dia sudah menjadi ahli Taurat, dia pikir dia mengenal Tuhan. Ternyata belum, dan tidak mengenal Tuhan yang sebenarnya. Kalau dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi, baru dia menyadari bahwa dia sekarang ini baru Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan dia buta. Engkau akan buta 3 hari, Paulus. Tuhan sudah mengatakan Saulus, ya. Dan Tuhan menyuruh Ananias hambanya, doakan untuk hambamu. Ananias sudah berani. Lu itu kan yang mengejar-ngejar kita, yang mencari kita, yang membunuh kita, Tuhan. Kok saya malah suruh datang mendoakan dia? Bukankah seperti mengangkat ke mulut harimau begitu, ya? Enggak, dia akan dijadikan alat dalam tanganmu untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk memenangkan pembesar-pembesar, raja-raja melalui dia. Malah Ananias baru taat, nurut sama Tuhan. Dia datang, Saulus, saudaraku, Tuhan menyuruh aku mendoakan kamu. Kaget, karena Saulus juga udah diberitahu nanti akan datang hamba Ananias untuk mendoakan kamu. Oh, benar juga ya, bukan berarti dia diteguhkan dikuatkan, benar ya. Supaya di jalanan tadi yang membuat aku jatuh dari tunggangan dan buta mataku ini Tuhan. Lalu apa yang terjadi begitu didoakan? Gugurlah selaput yang menutup apa? Matanya. Selaput. Kalau sekarang katarak, ya. Tapi kataraknya tebal gitu aja, sehingga tidak bisa melihat. Ya. Kalau kataraknya masih tipis, melihatnya buram. Ya. Kalau katarak udah dioperasi, terang kembali. Tapi itu kataraknya tebal gitu, dan enggak lihat. Maka dikatakan oleh Alkitab itu selaputnya gugur. Selaput yang menutup mata itu gugur. Paulus bertobat. Saulus bertobat menjadi Paulus. Nah itu berarti. Nah demikian juga kalau kita dalam hidup kita ini mengikut Tuhan dengan setia, dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan melewatkan kita dari lembah kegelapan. Kenapa? Karena dalam lembah kegelapan itu sesungguhnya Tuhan mempersiapkan kita. Tuhan menguji kita. Apakah kita memiliki iman yang benar? Kita memiliki iman yang teguh? Kita memiliki kesetiaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan? Itu lembah kegelapan diizinkan terjadi. Sehingga kita digembleng, dibentuk, dipersiapkan
untuk menjadi hambanya, untuk menjadi anak-anaknya yang berkenan kepada Tuhan. Ya, banyak di dalam kehidupan kita ini kesalahan, dosa, dan macam-macam yang harus dikoreksi oleh Tuhan, dibersihkan oleh Tuhan. Mari kita mau menjadi umatnya, anak-anaknya yang nurut, manut sama Tuhan. Ya, apa Tuhan yang mau melakukan dalam hidup, terserah engkau Tuhan. Ya, karena percaya janjinya, seperti pujian yang baru yang kita nyanyikan tadi. Hatiku berserah karena percayakan janjinya, janji Tuhan. Nah, sekarang kita lihat ya, saudara-saudara kasih, dari Yesaya tentang tadi saya katakan lorong tadi ya. Ada 2 ayat lagi yang saya mau tunjukkan. Yesaya pasal 9 ayat 1. Yesaya 9 ayat 1. Ya, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman, kembali keraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kita termasuk ya, negeri yang terhimpit oleh COVID-19 atau bermacam-macam problem dan masalah saat ini. Ya, yang terhimpit itu, kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Dia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Dan kita baca lagi juga Yesaya 60. Yesaya pasal yang ke-60. Ya, Yesaya pasal yang ke-60. Ayat 1 mulai ya. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ya, saudara-saudara kasih. Jadi kalau kita mengikuti Tuhan, melewati lembah kekelaman, lorong yang gelap itu dengan tekun, setia, ya, dan terus tetap percaya pada Tuhan, maka kita akan melihat terang dari Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasku. Saudara bisa baca lagi di rumah karena waktu terus memburu ya. Maka Tuhan akan memberkati kita dengan hebat, dengan melimpah kasih. Segala kekayaan bangsa-bangsa lain yang belum percaya pada Tuhan, karena waktu mereka mengalami apa yang menjadi tragedi kemanusiaan hari ini, mereka menjadi percaya pada Tuhan, mereka berbalik kepada Tuhan, maka berkat Tuhan akan mengalir kepada umatnya. Kepada kita semua anak-anak Tuhan diberkati dengan luar biasa ya. Dan kita sekarang coba baca dari Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat masih. Ya, Tuhan itu bisa dicari. Dan kita memang diberitakan untuk mencari Tuhan. Bahkan Tuhan mencari kita, memilih kita itu dari Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 16 mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ya. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 44 mengatakan bahwa jika bukan Tuhan, jika bukan Bapakku, ya, dia mengatakan yang menarik kamu, engkau tidak akan datang kepadaku. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan itu karena Bapak yang menetapkan. Bapak yang menarik saudara dan saya datang kepada Yesus dan mengaku bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita percaya, walaupun kita belum mengalami apa yang dinamakan surga mulia, kita belum mengalami janji-janji Tuhan sepenuhnya, tapi kita percaya karena iman ditanam di dalam hati saudara dan saya, supaya percaya kepada Tuhan, percaya dengan janjinya, percaya dengan peristiwa yang telah dialami oleh Yesus, putranya yang tunggal, Dia yang mati ganti kita di atas kayu salib. Ini relasi. Ya, di sini kita carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Tuhan itu dekat. Tuhan itu hanya sejauh apa sih? Doa. Seperti kata-kata kalimat yang di lagu-lagu juga ada ya. Tuhan hanya sejauh apa? Doa. Maka kalau mencari Tuhan itu sudah gampang. Kita tersungkur di bawah kaki Tuhan. Kita masuk dalam kamar dan kunci kamar itu seperti apa yang Tuhan perintahkan dalam Matius 6. Masuklah kamar dan kuncilah. Di tempat tersembunyi berdoa kepada Bapakmu yang tersembunyi. Dia mengetahui dan melihat kamu dan mendengar doamu. Ya, Ia dekat. Ayat 7-nya katakan apa sih? Ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah yang kembali pada Tuhan
maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ini Tuhan yang sampai saat ini kesempatan itu masih diberikan kepada saudara dan saya. Seperti yang dikatakan Petrus tadi, Tuhan pasti punya rencana, Tuhan pasti punya maksud dalam semuanya ini. Mengapa kita diizinkan memasuki tahun yang baru? Kita masih menerima, kita masih mengalami kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan mau saudara dan saya lebih baik lagi, lebih lagi daripada yang sudah masih banyak hal-hal yang harus dikoreksi dalam hidup kita. Entah apa saja, ya, atau apakah itu bohong, dusta, atau itu iri, dengki, atau egois, atau apa, banyak ada di dalam kehidupan kita ini. Tuhan mau ingatkan satu persatu itu, dan kita mau dengan tulus dan ikhlas datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa itu lagi. Apa yang terjadi? Kalau kita mengakui dosa kita, kita menyadari itulah dosa kita, itulah kesalahan kita, dan kita mengaku, Tuhan mengampuni dan masih Tuhan akan mengampuni. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 melalui Rasul Yohanes, Tuhan berjanji, jika kita mengakui dosa kita, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita dan menghapuskan segala kejahatan kita. Jadi untuk mengalami Mazmur 23 tadi yang sudah diuraikan dalam awal mulanya, penutupnya kita baca dari Mazmur juga 62 ayat 1 dan ayat yang kedua, ayat 2 dan 3, ya. Mazmur pasal 62. Ini caranya kita mau mengalami janji Tuhan. Demikian juga janji Tuhan, Tuhan akan menyertai kita dan memberkati kita, memelihara kita dengan sempurna, ya, sepanjang tahun 2021. Tapi ingat, inilah yang dikatakan Tuhan, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, ya. Gunung batu ini sebagai kiasan, ya, pertolongan bagi kita, tempat perlindungan kita. Waktu Daud dikejar-kejar, ya, oleh Saul, dia melewati di sisi gunung yang sana. Saul melewati sisi gunung di sini, tidak berjumpa. Daud menyebut, inilah gunung kelumputanku, gunung batu kelumputanku, gunung batu yang melindungi aku sehingga aku lepas dari Saul. Dan disinilah diulang juga dalam kata-kata itu tadi, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan apa? Goyah. Hanya dengan Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Yakini dan imani dengan sungguh-sungguh. Maka Mazmur 23 yang menjadi pengalaman pribadi Daud itu juga menjadi pengalaman bagi saudara dan saya, sehingga saudara dan saya akan bersaksi pada orang-orang lain bahwa Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan pencipta langit bumi, laut dan segala isinya. Tidak ada yang mustahil baginya, tidak ada yang tidak mungkin baginya. Kalau kita bertinggal di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita, maka apapun yang kita doakan dan minta kepada Bapa, Tuhan akan berikan. Dia dipermuliakan. Amin. Dengan pesan dan janji Tuhan ini, mari kita diteguhkan dan dikuatkan imannya. Bersama-sama akan mengambil perjamuan Tuhan pagi hari ini. Saya undang hamba-hambanya yang telah ditetapkan untuk melayani perjamuan Tuhan pagi hari ini. Nanti saya minta Bapak Yohanes akan pimpin berdoa untuk menyambut bersama Tuhan. Bapa Surgawi, kembali kami datang bersyukur kepada Engkau atas kesempatan pagi hari ini kami boleh datang beribadah, memuji dan menyembah Engkau dan menerima nasihat daripada firman. Kami bersyukur Tuhan kami boleh beribadah di tahun awal ini. Saat ini Tuhan kami akan menghadapi perjamuan kudus. Kami mohon Tuhan mengampuni kami pribadi lepas pribadi atas perbuatan
Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat anugerah-Mu turun atas kami umat-Mu. Kau urapi, Kau berkati roti dan anggur yang kami terima Tuhan. Kau persatukan kami sebagai tubuh Kristus dan memberkati kami semuanya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami ucapkan syukur. Haleluya. Ya, saudara terkasih, biasanya malam tahun baru kita membagikan ayat mas ya. Namun saat ini karena keadaan situasi yang terjadi, kita nggak bisa mengadakan malam tahun baru dan membagi ayat mas ya. Namun pagi hari ini roti hosti dari perjamuan Tuhan ini ada ayat masnya. Saudara, sebelum nanti kita makan bersama-sama, dibaca, dicatat ayatnya ya. Kalau sekarang belum bisa sempat membaca seluruhnya, ingat dulu, catat ayatnya.
Tolong sekali lagi, saudara baca, saudara lihat, saudara catat ayat Mas yang saudara terima, ya. Nah, ini gantinya tutup tahun, ya, bukan ayat Mas dari Kak lagi, tapi di hosti juga tulis, ya, puji Tuhan. Yakini, imani, dan doakan bahwa itulah janji Tuhan kepada saudara dan saya. Sekarang kita akan balik berdiri, angkat hosti dengan tangan kanan kita, tunjukkan di hadapan Tuhan. Angkat juga anggur cawan dengan tangan kiri saudara dan taruh di depan dada saudara. Berdoalah kepada Tuhan di awal tahun 2021 tanggal 3 Januari ini. Saudara berdoa kepada Tuhan. Apa yang saudara rindukan, apa yang saudara cita-citakan, apa yang saudara minta kepada Tuhan, panjatkan doa saudara kepada Tuhan masing-masing. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, kita akan mendengarkan firman-Nya. Tuhan berdoa lalu memecah-mecahkan roti dan berkata, inilah tubuhku, ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama-sama. Kita satu tubuh di dalam Kristus. Dan sekarang kita angkat salam kita, anggur, lambang dari Yesus, adalah Yesus Kristus yang ditumpahkan di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu. Cawan ini adalah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kita minum bersama-sama. Saya undang saudara yang bertugas pengumuman dan memimpin korban syukur. Mari kita bersama dalam doa. Bapa, kami bersyukur padamu Tuhan buat kasih dan anugerah dalam hidup kami, buat pengorbanan bagi hidup kami Bapa. Kami bersyukur kami dapat menghadapi ya Tuhan tahun baru ini Bapa. Kami menyambut tahun baru ini dengan ucapan syukur sebab Engkau setia bagi kehidupan kami. Kami percaya kasih setiamu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari, selalu baru dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala dan keluarganya dalam pelayanannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua sidang jemaat-Mu dan setiap pergumulan-pergumulan kami Bapa. Saat ini kami akan memberikan persembahan. Tuhan sucikan tantan kami yang akan memberi. Tuhan berkati hamba-Mu yang melayani Bapa pagi hari ini. Tuhan berkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memberi dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya undang yang bertugas melayani pagi hari ini dan persembahan Bapak Petrus Bapak Remham. Nanti saya minta tolong Bapak Ano menggantikan Bapak Remham. Kita nyanyikan pujian kasih Allah tiada berkesudahan, selalu bersetiap. Selalu
leadernya saya sendiri, singersnya Ibu Lucy dan Ibu Siska Hermanto. Firman Tuhannya oleh Ibu PDM Paulina dari Roma 8 ayat 28. Pemusiknya Bapak Cacang, Bapak Kimho, Bapak Daniel, dan Bapak Kristiano. Pewartanya Bapak Herianto. Kolektornya Ibu Setiawati dan Ibu Kikim. Dari semua nanti tolong kasih tahu. Asyirnya Ibu Nuryati dan Ibu Han Mary. LCD-nya oleh Saudara Rian. Untuk jadwal petugas hari Senin doa malam jam 18.30 tanggal 4 Januari itu Bapak PDP Akai Hermanto. Info WBI Hosana, ibadah WBI akan kembali dimulai setiap hari Rabu di gereja. Ibadah perdana akan dimulai pada Rabu tanggal 13 Januari 2021. Untuk yang berulang tahun pekan ini, Ibu Leli Kenghap tanggal 4 Januari, Ibu Linda Suherlin tanggal 6 Januari, Ibu Lucia Batulingas 8 Januari. Selamat ulang tahun yang berulang tahun pekan ini. Tuhan Yesus berkati. Panjang umur. Pada yang berulang tahun pekan ini, saya ucapkan selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus berkati kita selamat tahun ini. Amin. Saya serahkan waktu selanjutnya kepada Bapak Gembala. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah perdana tahun 2021 ini. Segala puji, hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Terima kasih Roh Kudus buat rahmat-Mu dan kemurahan-Mu, sehingga kami berada sebagaimana kami ada. Jika Engkau sudah menolong kami dan menyertai kami sepanjang tahun 2020 yang baru saja kami tinggalkan, demikian juga kami imani, kami percaya ya Tuhan, Engkau akan menyertai kami, Engkau akan memimpin kami sepanjang tahun 2021. Dan penyertaan-Mu, perlindungan, pemeliharaanmu sempurna adanya. Terima kasih Tuhan. Kami doakan di antara jemaat-Mu Tuhan, jika di antara mereka ada yang kurang sehat atau mengalami sakit penyakit, jamah oleh pillar-pillar-Mu Yesus Engkau sembuhkan semuanya. Demikian juga jika di antara mereka ada yang mengalami kesusahan, Tuhan hiburkan. Yang lemah Kau kuatkan ya Tuhan. Dan untuk yang mengalami pergumulan-pergumulan, Kau tidak membiarkan dicobai melampaui kekuatan dan kemampuan mereka. Pada saat dan waktunya, Tuhan bukakan jalan dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan campur tangan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bila memasuki tahun yang baru ini, kami bersyukur ada berita yang menggembirakan, yaitu vaksin untuk mengatasi COVID-19 sudah tiba di Indonesia Tuhan, dan akan disuntikan Tuhan kepada seluruh bangsa dan rakyat Indonesia secara prioritas bertahap Tuhan, terutama tenaga kesehatan, dokter, jururawat, relawan-relawan, dan kemudian pejabat-pejabat publik yang mengalami masyarakat banyak ya Tuhan. Demikian juga TNI, Polri dan lain sebagainya. Dan tahapan ketiga adalah yang berusia lansia atau 60 tahun ke atas, dan selanjutnya untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Tolong Tuhan, kami percaya melalui semuanya ini Tuhan campur tangan dalam tangan ada yang sekarang ini. Tuhan pulihkan kembali kesehatan dan kekuatan tubuh kami semuanya, dan Tuhan cukup pulihkan kembali ekonomi dan berbagai bidang sendi kehidupan manusia, terutama di NKRI negara Indonesia yang kami cintai ini. Terima kasih. Kami hanya berserah, bersandar, bergantung dan mengandalkan Tuhan. Terpujilah Kau selama-lamanya.
dan juga anak-anak yang sekolah yang sampai saat ini karena keadaan belum diizinkan kembali tatap muka dengan guru maupun dengan teman-teman sekolahnya dan masih tetap dilanjutkan secara online. Tuhan berkati juga, Tuhan buatlah mereka Tuhan bersemangat, tetap bersemangat ya Tuhan, dengan ucapan syukur kepada Tuhan menjalani kehidupan yang Kau berikan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami mengucapkan syukur. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, yakini dan imani dengan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan, janji-janji Tuhan bagi saudara dan saya, janji Tuhan Yesus Kristus, ya dan amin. Itulah sebabnya terimalah berkat rasuli yang Tuhan perintahkan sendiri di dalam Alkitab. Tadakan tanganmu kepada Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan memberkati saudara-saudara dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menyinari saudara-saudara dengan sinar wajah-Nya dan memberikan perlindungan-Nya. Tuhan pun menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara semua dan memberikan damai sejahtera-Nya. Oleh sebab itu pulanglah ke rumah masing-masing dengan membawa damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia dan anugerah kita Putra yang juga Yesus Kristus persekutuan Roh Kudus-Nya mulai pagi hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Tuhan berkati juga anak-anakmu, anak-anak sekolah minggumu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa.